Pemirsa, masih tingginya kasus COVID-19 membuat permintaan obat dan vitamin melonjak. Vitamin C dan D termasuk yang paling dicari. Tapi di tengah bekapan wabah, vitamin palsu marak beredar. Selengkapnya dalam laporan utama, banjir vitamin palsu, awas tertipu. Lonjakan angka positif COVID-19 belum bisa direm. Angka pertambahannya masih di atas 30.000 kasus baru per hari. Alhasil, permintaan obat dan vitamin yang berkaitan dengan corona pun ikut meroket. Di pasaran, vitamin C dan D diburu. Tapi di tengah bayang-bayang jebakan pandemi yang digaungkan sejumlah ahli, vitamin palsu dikabarkan beredar luas. Ulasannya bahkan bertebaran di ranah maya. Kami baru tahu itu palsu sekitar 3-4 hari setelah konsumsi. Dan ternyata ketika ibu saya itu mendapatkan WhatsApp broadcast perbandingan gitu antara vitamin yang palsu dan asli. Dan kebetulan di rumah saya ada vitamin yang persis dengan apa yang dibandingkan itu. Dan akhirnya kita pun bandingkan, ternyata betul palsu. Di labelnya banyak typo. Kemudian juga di barcode-nya itu ketika kami scan, keluarnya malahan keripik bukan vitamin gitu. Hanil mengaku vitamin yang diduga palsu itu ia beli di marketplace atau lokapasar. Di lokapasar yang kami jelajahi, vitamin yang diduga abal-abal itu pun berserakan dijajakan. Bahkan di antara yang dijajakan itu, tampilan kemasan luarnya saja terlihat janggal. Seperti salah ketik, tidak adanya kode batang hingga harga yang boleh dibilang kelewat miring. Penasaran, kami pun mencoba memesan beberapa vitamin yang diduga palsu melalui toko daring. Pesanan pun kami terima. Saat paket kiriman dibuka, kami menjumpai sejumlah kejanggalan. Selain label produk yang terkesan kasar, terdapat salah cetak, segelnya pun terkesan ringkih dan mudah dibuka. Pada pesanan lainnya, produk vitamin yang kami beli dikemas ulang layaknya eceran. Rupanya itu menjadi alasan mengapa mereka menjual dengan harga miring walau tidak diungkapkan di depan. Sejak awal, ya kalau kita membeli obat atau produk vitamin sekalipun di online, itu memang harus sangat hati-hati. Bahkan kalau perlu dihindari, itu rekomendasi dari Badan POM dan saya kira YLKI juga menyetujui itu. Mengapa? Karena produk obat dan vitamin kan produk yang khusus, bukan seperti makanan, minuman yang ada resikonya, ya. Bahkan resiko bisa keracunan atau kematian. Sehingga sebisa mungkin membeli obat-obatan itu tidak di online, kecuali di online atau platform digital yang sudah jelas, sudah pasti atau resmi. Di sentra toko obat Pasar Pramuka Jakarta, kami mencoba menanyakan sejumlah vitamin yang diduga palsu itu ke pedagang di sana. Apakah secara kasat mata celah di produk abal-abal itu dapat diwaspadai masyarakat awam atau tidak? Ya sih, kalau saya sebagai pedagang saya lihat ada beberapa yang meragukan. Yang pertama dari stikernya sendiri, terus kayak begini, ini terlalu kotor. Kemudian yang pasti tidak ada registrasi dari Badan POM. Mereka nggak bakal bisa ngelihat registrasi dari POM-nya apa, terus distributor dari produk ini apa gitu loh. Contoh ini seperti kayak merek
salah satu merek ini gitu kan, distributornya nggak disebutkan di sini. Jadi pertanggungjawaban obat ini nggak ada jadinya, Mas. Isu ini sudah kami sebagai asosiasi sudah kami juga diskusikan dengan pemerintah yang terkait seperti Badan POM dengan Kementerian Perdagangan juga. Jadi untuk ini memang kami ikut prihatin dan ini sudah berkoordinasi dengan para anggota tempat para marketplace itu dan mereka juga setuju bahwa ini memang sesuatu yang harus sama-sama kita waspadai. Sudah saatnya masyarakat jeli agar vitamin, suplemen, ataupun obat yang dibeli asli dan terjamin mutunya. Jangan hanya karena tren dan tergiur harga yang murah, masyarakat menjadi abai.